Assalamualaikum Syederalun. Membunuh adalah tindakan yang sangat mengerikan. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa rasa berdosa bisa membuat Anda atau siapa saja bisa masuk penjara. Dan paling mengenaskan lagi, Anda akan dibenci di lingkungan dan juga berpotensi masuk neraka. Banyak negara telah membuat undang-undang untuk menekankan praktik ini. Pemberian hukuman yang sangat berat diharapkan mampu membuat manusia berpikir dua kali untuk menghabisi nyawa orang lain. Lalu, bagaimana jika membunuh itu anak yang masih sangat kecil? Bahkan bisa dibilang tak mengetahui apa-apa. Mereka melakukan pembunuhan begitu saja tanpa merasa berdosa. Bahkan pemicunya pun hal yang sangat sederhana. Inilah 7 pembunuh mengerikan paling muda yang pernah tercatat dalam sejarah. Yang pertama adalah Graham Young. Graham Young menghabisi 3 orang sekaligus, dan ketiganya adalah anggota keluarganya sendiri. Graham Young sangat terobsesi dengan hal-hal berbau kekerasan. Bahkan ia sangat mengidolakan Adolf Hitler yang dikenal sangat mengerikan dan kejam. Setelah membunuh 3 anggota keluarganya, Young dipenjara. Namun saat di penjara pun ia melakukan pembunuhan. Salah satu rekan di penjara ia racun dengan campuran zat kimia berbahaya. Akibat aksinya ini, Young harus menjalani hukuman seumur hidup meski umurnya baru 16 tahun. Yang kedua adalah John Venables dan Robert Thompson. John dan Robert adalah 2 pembunuh paling muda di Amerika kala itu. Keduanya menculik seorang anak berusia 2 tahun bernama James Patrick Bulger. James diajak dan diculik saat sedang berada di pusat perbelanjaan. Setelah itu, ia disiksa oleh 2 pemuda berusia 10 tahun ini dengan sangat kejam. Bahkan dibunuh lalu tubuhnya dimutilasi dan dibuang di dekat rel kereta api. Kasus ini menjadi pukulan besar bagi pengadilan di Amerika. Pasalnya, 2 anak ini masih di bawah umur, hingga hukuman penjara ditunda. Keduanya dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi dan saat usia 18 tahun, mereka dibebaskan dengan identitas baru pada tahun 2001. Pada tahun 2010, John ditangkap dengan melanggar kesepakatan yang dibuat pengadilan terkait identitasnya. Namun 2013 ia bebas dan dapat menikmati hidup dengan indah. Yang ketiga adalah Eric Schmidt. Pada tahun 1993, Eric melakukan pembunuhan terhadap anak kecil berusia 4 tahun bernama Robbie. Eric membujuk Robbie yang berjalan sendiri ke tengah hutan. Di sana, Robbie dicekik oleh Eric lalu dipukul kepalanya dengan batu. Tak henti di situ, Robbie akhirnya ditelanjangi lalu anusnya dimasuki batang pohon yang agak besar. Orang tua Robbie menemukan anaknya tak bernyawa dalam keadaan yang mengenaskan. Berita mengerikan ini akhirnya menjadi isu besar di Amerika. Terlebih kejadian mengerikan itu dialami anak kecil dan pelakunya juga masih remaja. Pada tahun 2014, saat Eric dibebaskan, ia mengatakan kepada media jika hal yang mengerikan itu adalah aksi balas dendam, karena ia setiap hari dibuli saat di sekolah dan juga disiksa ayahnya di rumah. Yang keempat adalah George Stinney. George adalah orang termuda yang eksekusi mati dalam sejarah pengadilan Amerika. Pemuda berusia 14 tahun ini harus rela disetrum hingga meninggal di kursi eksekusi. Hal ini hanya terjadi 10 menit hingga George harus rela pergi selamanya dari dunia ini. Kejadian pembunuhan yang dilakukan membuat pengadilan memutuskan ia harus dihukuman mati. Dan tak ada pembelaan lagi. Kejadian ini dialami George tanpa didampingi orang tua dan pengacaranya. 2 gadis yang meninggal dengan mengenaskan dan ditemukan di dalam kubang lumpur.
Kepala korban memar dan diduga bekas pukulan potongan rel kereta api. Georg akhirnya mengaku jika melakukan ini semua karena salah satu gadis yang berusia 11 tahun menolak saat ia diajak berhubungan badan. Georg yang marah akhirnya menghabisi dua gadis ini dengan cepat. Yang kelima adalah Daniel Bartlom. Daniel harus rela ditangkap polisi dan diadili dengan hukuman minimal 15 tahun. Ia harus mempertanggungjawabkan tragedi pembunuhan yang menimpa ibu kandungnya sendiri. Wanita berambut pirang itu dibunuh dengan dipukul 7 kali menggunakan palu. Tak berhenti di situ saja, wanita itu juga dibungkus kertas lalu disiram dengan minyak tanah dan dibom. Daniel membakarnya dengan tanpa merasa bersalah. Pemuda berusia 14 tahun ini mengaku hanya membakar ibunya saja, tapi ia tidak pernah membunuhnya. Tentu polisi tak percaya hal itu. Terlebih saat diperiksa, polisi menemukan banyak sekali video aksi kekerasan di komputer Daniel. Dari sana polisi menyimpulkan jika pemuda ini memiliki obsesi membunuh. Selain itu, polisi mencurigai Daniel mengidap gangguan jiwa. Yang keenam adalah Elisa Bustamante. Elisa berumur 15 tahun saat ditangkap dan diadili. Dia didakwa telah membunuh tetangganya yang berumur 9 tahun dengan sangat kejam, bahkan menguburkannya di dalam hutan untuk menghilangkan barang bukti. Kejadian ini ditulis oleh Elisa di buku hariannya. Ia mengatakan jika membunuh itu sangat menakjubkan dan sangat menyenangkan. Atas kejadian ini, Elisa dijatuhkan hukuman kelas 1 dan harus mendekam selamanya di penjara. Namun, beberapa tahun kemudian, hakim mengabulkan peninjauan kembali kasusnya hingga ia harus dijatuhi hukuman 35 tahun. Lagi-lagi, trial yang diajukan Elisa diajukan. Kini hukumannya hanya bersisa 20 tahun dan tidak bisa berkurang lagi. Yang ketujuh adalah Carl Newton Mahan. Carl melakukan tragedi pembunuhan pada tahun 1929. Saat peristiwa mengerikan itu terjadi, ia masih berusia 6 tahun. Dan korban yang meninggal adalah temannya sendiri bernama Cecil Van Holst. Singkat cerita, Ker dan Cecil sama-sama mencari rosokan besi. Saat Cecil berbuat curang dengan merebut besi besar lalu memukul Ker. Tak terima dengan perlakuan Cecil, Ker pulang dengan mengambil pistol. Ker menembakkan peluru begitu saja kepada Cecil lalu lari ketakutan saat temannya tak bernyawa lagi. Atas kejadian ini, Ker harus masuk persidangan untuk diadili. Usianya yang masih sangat muda, hakim memutuskan Ker tidak dipenjara, tapi ia harus dimasukkan ke sekolah asrama selama 15 tahun. Selain itu, orang tua Ker harus membayar denda sebesar $500 Amerika, jumlah yang sangat banyak di masa itu. Entah ia masih hidup atau sudah meninggal, masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Itulah 7 pembunuh usia muda paling sadis sepanjang sejarah. Koreksi di bawah jika ada kesalahan dan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.